Bali, pulau yang sering disebut surga, memikat para wisatawan dengan keindahannya yang mempesona. Air biru jernih menyentuh pantai yang masih alami, sementara sawah hijau zamrud membentang di lereng gunung berapi. Pura-pura kuno dan suci berdiri sebagai saksi bisu dari sejarah selama berabad-abad. Bali adalah negeri dengan budaya yang hidup, di mana spiritualitas meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Tapi cerita Bali jauh melampaui daya pikat modernnya. Ini adalah kisah yang terjalin selama ribuan tahun. Sebuah permadani kerajaan kuno, semangat keagamaan, pertemuan kolonial, dan kecemerlangan artistik. Untuk benar-benar memahami Bali, kita harus menjelajah kembali ke masa lalu, untuk mengungkap lapisan-lapisan sejarah yang telah membentuk pulau ini menjadi permata budaya seperti sekarang ini. Penduduk pertama Bali, diyakini sebagai pelaut Austronesia, tiba di pantainya sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Para navigator yang terampil ini, yang berkelana melintasi lautan luas, membawa serta pengetahuan tentang pertanian dan pengerjaan logam. Bukti menunjukkan bahwa mereka mendirikan pemukiman kecil, meletakkan dasar bagi kerajaan-kerajaan Bali di masa depan. Kehidupan di Bali awal berkisar pada ritme alam. Pertanian, khususnya budidaya padi, menjadi pusat keberadaan mereka. Desa-desa, yang sering terletak di dekat lembah sungai yang subur, mengembangkan rasa kebersamaan yang kuat. Tradisi dan ritual lisan memainkan peran penting dalam melestarikan sejarah dan kepercayaan mereka. Diwariskan dari generasi ke generasi, cerita-cerita ini menawarkan kilasan ke dunia mereka. Dunia yang perlahan memberi jalan bagi kebangkitan kerajaan-kerajaan yang terorganisir. Pada abad ke-8 Masehi, beberapa kerajaan yang kuat telah muncul di Bali, masing-masing memperebutkan kendali atas sumber daya dan rute perdagangan pulau itu. Dinasti Warmadewa, yang didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa, dianggap sebagai dinasti Hindu pertama di Bali, menandai titik balik dalam sejarah pulau itu. Kedatangan para pedagang dan pendeta India selama periode ini tidak hanya membawa barang-barang berharga, tetapi juga pengaruh besar agama Hindu dan Buddha. Istana Raja-Raja Bali menjadi pelindung seni, sastra, dan arsitektur, mengantarkan zaman keemasan perkembangan budaya. Kerajaan-kerajaan Bali, meskipun sering terlibat dalam persaingan, juga mengembangkan semangat kerjasama. Mereka menyadari pentingnya menjaga keharmonisan dengan para dewa dan dengan alam, sistem kepercayaan yang terus membentuk kehidupan masyarakat Bali hingga saat ini. Agama Hindu, dengan kekayaan dewa-dewi, ritual, dan konsep filosofisnya, menemukan lahan subur di Bali. Masyarakat Bali memeluk agama baru ini dengan mulus menenun ajaran-ajarannya ke dalam sistem kepercayaan mereka yang sudah ada. Pura-pura, yang didedikasikan untuk Trimurti Hindu Brahma, Wisnu dan Siwa, didirikan di seluruh pulau, menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial. Sistem kasta, bagian integral dari agama Hindu, juga berakar di Bali. Meskipun tidak seketat di India, sistem ini memengaruhi struktur dan hierarki sosial. Brahmana, kasta pendeta, memegang posisi yang sangat dihormati, memainkan peran penting dalam upacara keagamaan dan menasihati kelas penguasa. Pengaruh Hindu pada seni dan budaya Bali tidak dapat disangkal. Dari gerakan anggun tarian tradisional hingga ukiran rumit yang menghiasi pura, ekspresi artistik pulau ini mencerminkan pengaruh besar dari agama kuno ini. Bagian 5, Jalan terjalin agama Buddha. Sementara agama Hindu menjadi agama dominan di Bali, agama Buddha juga menemukan tempat di pulau itu. Diperkenalkan sekitar waktu yang sama dengan agama Hindu, agama Buddha menawarkan jalan alternatif menuju pencerahan, menekankan welas asih, meditasi, dan pengejaran nirwana. Kedua agama tersebut, alih-alih hidup dalam konflik, seringkali hidup berdampingan secara harmonis. Sinkretisme ini, yang dikenal sebagai agama Tirta atau agama air suci, memadukan unsur-unsur dari kedua agama, menciptakan bentuk spiritualitas Bali yang unik. Ajaran Buddha, khususnya yang menekankan perdamaian dan anti-kekerasan, beresonansi mendalam dengan masyarakat Bali. Biara-biara, seperti Brahma Vihara Arama yang tenang di perbukitan Bali Utara, menjadi pusat pembelajaran dan meditasi, menarik para biksu dan peziarah. Bagian 6, di bawah Hindia Belanda. Kedatangan Belanda pada abad ke-16 menandai titik balik dalam sejarah Bali. Terpikat oleh perdagangan rempah-rempah, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC
membangun kehadiran di pulau itu, secara bertahap memperluas kendali mereka selama berabad-abad berikutnya. Masyarakat Bali yang sangat independen menentang upaya Belanda untuk menegaskan otoritas mereka. Banyak konflik meletus dengan masyarakat Bali dengan gagah berani mempertahankan tanah dan cara hidup mereka. Namun, Belanda, dengan persenjataan dan taktik mereka yang lebih unggul, akhirnya menang. Pemerintahan kolonial Belanda membawa perubahan signifikan bagi Bali. Pulau ini menjadi bagian dari Hindia Belanda, dan ekonominya semakin terintegrasi ke dalam sistem kolonial. Belanda juga memperkenalkan reformasi administrasi dan lembaga pendidikan, meninggalkan dampak yang langgeng pada masyarakat Bali. Bagian 7, Kemerdekaan dan lahirnya pariwisata. Setelah Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia, Bali, bersama dengan seluruh Nusantara, akhirnya mencapai kemerdekaan pada tahun 1949. Kebebasan yang baru ditemukan ini mengantarkan era pembangunan bangsa dan negara. Pariwisata, yang awalnya hanya sedikit, mulai muncul pada tahun 1960-an. Dunia yang terpikat oleh keindahan alam Bali, budaya yang unik, dan keramahan penduduknya mulai memperhatikan. Pemerintah Indonesia yang menyadari potensi pulau ini, berinvestasi dalam infrastruktur dan mempromosikan Bali sebagai tujuan wisata utama. Industri pariwisata Bali mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade berikutnya. Hotel, resort, dan restoran bermunculan di sepanjang garis pantainya, melayani arus wisatawan internasional yang terus bertambah. Pariwisata membawa peluang ekonomi, tetap menimbulkan tantangan bagi lingkungan dan identitas budaya Bali. Bagian 8, Bali hari ini, permadani budaya. Saat ini, Bali berdiri sebagai permadani yang hidup dari tradisi kuno dan pengaruh modern. Pariwisata, meskipun merupakan kekuatan pendorong dalam ekonominya, tidak mengurangi esensi spiritual pulau itu. Masyarakat Bali, yang sangat terhubung dengan warisan budaya mereka, terus merayakan adat istiadat dan kepercayaan unik mereka. Dari upacara-upacara meriah yang diadakan di pura-pura kuno hingga tarian-tarian rumit yang dipentaskan di alun-alun desa, Bali berdenyut dengan kekuatan hidup yang mempesona dan menginspirasi. Seniman yang tertarik pada energi kreatif pulau itu, menemukan inspirasi dalam keindahan alam dan kekayaan budayanya. Bali menghadapi tantangan, seperti halnya tempat lain yang mengalami perkembangan pesat. Namun, di tengah tekanan modernisasi, semangat Bali tetap ada. Sebuah bukti ketahanan rakyatnya dan kekuatan abadi warisan Buddha. Bagian 9. Kesimpulan. Semangat Bali yang abadi. Kisah Bali adalah bukti kekuatan abadi dari jiwa manusia. Dari asal-usulnya yang kuno hingga daya pikatnya di zaman modern, Bali secara konsisten memikat hati dan pikiran mereka yang cukup beruntung untuk merasakan keajaibannya. Perjalanannya melalui waktu, yang ditandai dengan kemenangan dan tantangan, telah membentuk pulau ini menjadi permata budaya seperti sekarang ini. Saat Bali menavigasi kompleksitas abad ke-21, ia melakukannya dengan penghormatan yang mendalam terhadap masa lalunya, dan pandangan yang penuh harapan menuju masa depan. Semangat Bali yang terwujud dalam rakyatnya, tradisinya dan lanskapnya yang menakjubkan, berfungsi sebagai suara harapan, mengingatkan kita akan keindahan dan ketahanan jiwa manusia.